Apa kabar jemaat Tuhan? Pernyataannya kayak gajian masih lama. Bapak Ibu yang di sebelah sini, apa kabar? Nah, ini gajiannya udah deket. Bapak Ibu sih ulang lagi. Apa kabar hari ini? Nah, gajiannya udah lewat. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita belajar tentang overcoming sin. Tapi kita mau belajar tentang Roma pasal 6. Yuk kita sama-sama buka. Ican, Roma pasal 6 ayat 1. Firman Tuhan katakan di Roma, ya, jika demikian, apakah yang hendak kukatakan? Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun, bahasa Inggrisnya continue in sin? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Rasul Paulus menulis surat di Roma. Tentunya tidak per pasal-pasal ya. Pasal itu dibuat manusia, gereja. Jadi pasal 6 ini tidak boleh terlepas dari pasal 5. Maka ayatnya dikatakan dengan demikian, jika demikian, itu merujuk Bapak Ibu Saudara, pasal 5. Karena suratnya utuh, tapi manusialah yang memenggalnya untuk memudahkan kita supaya fokus. Balik lagi ke awal aja Rican kalau belum next. Jadi firman Tuhan katakan, jika demikian, untuk apa? Ayat ini digunakan Rasul Paulus untuk menjelaskan apa yang terjadi di pasal 5. Kita tahu di Roma pada saat itu, dalam konteks di Roma, ada dua golongan utama. Orang Romawi yang merupakan penduduk asli, orang Yunani, tetapi di sana juga banyak sekali orang-orang Yahudi. Baik orang Yahudi yang beragama Yahudi maupun orang Yahudi yang sudah pindah menjadi orang Kristen, disebut Kristen Yahudi. Nah, di dalam kelompok-kelompok itu, golongan-golongan itu sama seperti hari ini terdapat, saya ambil mudahkannya saja. Ada dua polar, ada seperti dua golongan yang memandang kekristenan. Yang satu cara memandangnya bergaya Yahudi. Orang bergaya Yahudi selalu legalisme. Apa tuh legalisme? Hidup keagamaannya ditentukan oleh aturan-aturan. Sesuatu yang harus ada SOP-nya. Jika ini, maka demikian. Jadi di dalam aturan-aturan ada hukum. Dan juga ada iming-iming atau upah. Jadi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, buka lagi di slide ketiga, selalu memiliki prinsip legalisme. Legalisme, sifatnya legalistik. Apa itu legalistik? Mereka menilai, memandang bahwa Tuhan itu Maha Kudus. Jadi jangan macam-macam dengan Tuhan. Ada ketakutan di sana. Ada sifatnya sangat agamawi. Ada seperti jarak dengan Tuhan. Karena dia Tuhan dan kita hanyalah umat. Sampai di sini bisa dimengerti? Dan pengajaran-pengajaran legalisme ini masuk ke dalam gereja karena dibawa orang latar belakang Yahudi. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Tidak terlalu berat? Nah, orang Yahudi selalu menganggap bahwa perubahan hidup kita diselamatkan itu karena kita menuruti, mentaati seluruh perintah-perintah yang ada. Kalau tidak demikian, maka engkau tidaklah kudus. Jadi kekudusannya
diatur melalui peraturan-peraturan yang kita kenal dengan Taurat. Taurat itu artinya the law, hukum. Sampai di sini bisa mengerti. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang ini kalau kita lihat, menganggap pertama, Allah itu kudus. Wanita tidak boleh melayani. Khusus hanya pria. Kemudian ada aturan, syarat-syarat. Jika ini, maka itu. Apa yang terjadi? Seringkali orang-orang dari latar belakang ini, kekristenan ini, seringkali melabel orang. Kalau engkau tidak turut atau taat kepada perintah, maka engkau adalah orang kafir. Kalau kami hidup dalam turut perintah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang golongan ini di level-level rohani atas selalu pencitraan. Ada amin? Selalu ada dua golongan. Golongan umat, awam, dan golongan agamawi, rohaniawan. Digolongkan. Sehingga apa yang terjadi? Kaku. Semua harus ada aturan. Kalau nyanyi dan dasarnya harus C, ya C. Kalau ke D, berarti tidak doa kemarin, tidak puasa. Musiknya Bu Yuli mencong. Berarti Muli minggir 1 bulan tidak ibadah. Skorsing, the law, aturan. Wajahmu baru mau curhat, jemaat. Pak, toko kami sedang sepi. Kamu kurang doa. Kamu tidak banyak memberi. Jadi ketakutan yang terjadi itu adalah ketakutan agamawi. Ini yang dialami kalau saya sebut ekstrim kanan. Kalau dalam versi Bapak Ibu, versi kiri. Oke? Tetapi ada juga golongan-golongan Kristen baru yang dimenangkan oleh Paulus dan seluruh para rasul yang bukan berlatar belakang dari orang-orang Yahudi. Mereka berlatar belakang Yunani dan Romawi. Orang-orang ini sedikit bebas. Karena sebelumnya mereka tidak kenal agama. Ya, mereka punya prinsip kebablasan yang kedua. Jadi yang pertama ini, orang Kristen yang kebablasan ke kanan, terlalu kanan. Sehingga aturan, prosedur number one. Keintiman dengan Tuhan diabaikan. Yang ada cuman ada penghukuman dan labeling. Aku kudus, kamu bukan kudus. Aku orang kudus, kamu orang kafir. Karena tidak taat dengan perintah. Tapi satu golongan juga muncul ekstrim kedua. Dan dua ekstrim ini terjadi sampai hari ini di gereja. Ini yang disebut dengan keliberalisme. Gereja itu bebas. Gereja itu gak perlu aturan. Sebab seluruh aturan sudah dipaku di kayu salib. Dan Yesus sudah menang atas maut. Jadi ngapain ngepot? Kalau kita selamat satu kali, selamat selamanya. Yesus is the best. Apa yang terjadi? Orang yang terlalu ekstrim ke kiri. Hidupnya rada semau gue. Sehingga orang-orang ini menggunakan kata kasih karunia. Tapi sesungguhnya kasih karunia yang mereka terima, mereka buang. Karena kasih karunia yang dipakai adalah alat untuk membenarkan diri sendiri. Lebih asik gereja liberal. Karena tidak perlu terlalu banyak aturan. Sehingga suka-suka. Dan percecokan itu terjadi. Orang legal berkata, kalian kekristenan kekanak-kanakan. Orang yang liberal berkata kepada legal, kalian terlalu kaku. Kalian terlalu bebas. Sini bilang, kalau kami tidak bebas, tidak akan ada orang baru yang mau masuk Kristen. Sama aturan-aturan kalian pun terlalu banyak. Too much. Ingat loh, Yesus katakan, hukum Taurat itu sudah digenapi oleh karena kasih karunia. Pertentangan ini seru.
sampai hari ini. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, Injil bukanlah legalisme, bukanlah hukum dan aturan. Tidak sepenuhnya. Tetapi Injil juga bukan bicara kebebasan. Sehingga di golongan legal yang masih waktu itu mostly paling banyak, mengatakan, menyoroti di ayat Roma pasal 5 ayat 20. Buka back. Dia sorot kelakuan orang-orang Kristen baru. Maksudnya baru peblas tapi. Tetapi kata, jadi seluruh jemaat menggunakan ayat ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi banyak. Nah, kalian buat aturan-aturan, buat SOP, buat prosedur, akhirnya apa yang terjadi? Pelanggaran makin banyak. Dan di mana ada dosa makin banyak. Justru kata orang yang liberal bertambah, justru di sanalah kasih karunia harus berlimpah-limpah. Terjadi perbedaan yang seru. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kembali ke jemaat. Jika demikian, balik lagi. Jika demikian cuy, kasih karunia tidak menjadi alasan, tidak menjadi surat izin atau license to sin, dan aturan itu ditambahkan bukan karena juga dosa. Tetapi kasih karunia justru akan membebaskan kita. Jadi Rasul Paulus menegaskan, balik lagi ke gambar 3 nih. Engkau yang kanan terlalu kanan. Engkau yang legalisme terlalu legal. Tetapi engkau yang aliran liberal, kebebasan, yang menganggap oh Allah itu kasih. Allah itu penuh penerimaan. Ada amin? Benar gak ini? Benar. Tapi tidak sepenuhnya benar dalam kelakuan mereka. Allah itu kasih, yes. Yohanes menegaskan itu. Allah itu menerima kita apa adanya. Berapa banyak engkau melakukan dosa, dia akan terima engkau. Full acceptance. Tetapi bagi banyak orang, terutama yang golongan legal, menganggap orang yang terlalu liberal itu terlalu mudah. Bagaimana maksudnya terlalu mudah? Begini Bapak Ibu, woi anak muda. Woi anak muda. Seandainya saya rektor di tempat Anda, kuliah kita sama. Saya katakan, saya jamin Anda, anak-anak muda yang kuliah, Anda pasti lulus. Anda pasti lulus. Saya tegaskan lagi, pasti lulus. Apa yang terjadi dengan anak muda? Tapi saya sarankan ya, kalian tetap ikut kuliah, belajar, tapi pasti lulus. Tetap kerjain PR, tapi pasti lulus. Apa yang terjadi? Kerjain, ada 2 golongan juga. Tapi saya yakin 95% gak akan mengerjakan, gak akan kuliah. Kenapa? Garanti. Pasti lulus. Buat orang legalisme itu yang terjadi hari ini kekristenan itu terlalu mudah, terlalu easy. Tapi orang yang liberal enggak. Kan sudah janji. Janji adalah janji. Terjadilah pertentangan. Tapi saya mau katakan, jika engkau hari ini terlalu liberal, engkau sedang dalam dosa. Sebab liberal bukanlah Injil. Tapi kalau engkau terlalu legal, legalistik, engkau juga berdosa. Karena engkau di luar kebenaran. Seharusnya apa? Injil itu di tengah. Allah itu kudus. Yes. Tetapi Allah itu kasih. Yang menerima engkau apa adanya. Yes. Allah itu full acceptance. Menerima engkau apa adanya. Tapi dia juga membenci dosa. Yes. Jadi Injil yang sepenuhnya dibalikan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 5. Roma pasal 6. Harusnya gereja kita belajar 1 pasal dulu. Besok belajar pasal 5, 2, 3 ke selanjutnya. Seru banget.
Karena kita akan lihat ada 3 hal yang dilakukan Tuhan. Yaitu pertama terjadi apa? Justification, kita dibenarkan. Kemudian kita mengalami sanctification, kita dikuduskan untuk mengalami glorification. Pernah dijelaskan, tapi sedikit. Nanti ke depan kita pilah per pasal-pasal. Toh di sini mulai banyak pendeta yang belajar Alkitab. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan pagi ini. Injil bukanlah legalisme. Itu namanya over grace, istilah saya. Jangan pakai yang grace, nanti banyak-banyak yang repot. Injil adalah Yesus. Injil bukan bicara aturan, tapi Yesus. Karena dialah kebenaran. Injil juga bukan bicara hanya mengasihi. Injil bicara Yesus, sebab Yesus itu adalah kasih. Jadi saya katakan hari ini, apa menjadi fokus kita, gereja Tuhan harus kembali kepada Injil, yaitu Yesus sendiri yang kita kenal melalui firman, Yohanes pasal 8. Dan kemudian Yesus mengatakan, dialah kebenaran itu. Bukan saja kebenaran, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Banyak orang Kristen punya pemahaman yang salah, mindset salah. Dia pikir gini, Yesus itu penunjuk jalan. Totally salah. Yesus bukan penunjuk jalan. Yang menunjuk itu loh jalan yang benar, dan jalan itu menuju kehidupan. Tidak. Karena Yesus, kalau dia cuma menunjuk jalan, dia hanya seorang nabi. Dia cuma seorang dari pemuka agama. Tapi Yesus bukan hanya nabi. Dia adalah Tuhan. Dialah kebenaran itu sendiri. Dialah jalan itu sendiri. Dan dialah hidup itu sendiri. Di pagi hari ini, pemahaman itu harus utuh. Jadi kalau kita sekarang terlalu legalistik, mengikuti aturan, sehingga kita kehilangan esensi kasih yang mengubahkan, maka kita sedang berdosa. Tetapi kita terlalu juga embrace dengan His love, memeluk kasihnya saja, tanpa mengingat bahwa di dalam dosa ada penghukuman. Ya, di dalam hidup ada aturan, maka sesungguhnya kita sedang ada di ekstrim yang lain. Jadi Bapak Ibu hari ini Rasul Paulus mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak? Ini gaya berkhotbah, gayanya Paulus ini namanya gaya diatribe. Diatribe itu gaya khotbah yang menyindir dengan kata-kata yang ada dalam pikiran orang. Misalnya gini, karena gereja kita penuh kasih karunia, bolehkah kita terlambat? Rasul Paulus tidak sama sekali setuju dengan kata terlambat. Tapi gayanya gaya nyindir. Kamu orang secantik kamu sih tidak seharusnya sih bolos komsel. Nyindir dia. Dan ayat di Roma 6:1 ini nyindir. Jika demikian, karena dia tahu pikiran dari orang-orang di Roma. Apakah yang hendak kita katakan? Apakah kita boleh bertekun dalam dosa? Supaya semakin banyak kasih karunia? Apa jawabnya? Sekali-kali tidak. Karena Injil bicara tentang perubahan. Perubahan bukan oleh karena ketakutan aturan. Tapi perubahan oleh karena kasih kepada Allah. Perubahan yang bukan semata-mata karena kasih. Tapi perubahan karena kita tahu harga yang dibayar lewat segala dosa, ketidaktaatan kepada aturan, ketidaktaatan kita kepada nasihat-nasihat, itu mengandung dosa. Dan Injil memiliki 2 sisi. Allah itu kasih, yes 100%, tapi 100% dia juga Allah yang kudus. Yang tidak kompromi dengan segala kesalahan kita. Maka dibutuhkan kasih karunia supaya apa? Lewat kuasanya. Dia harus menyerahkan anaknya untuk disalibkan supaya kuasa dosa yang terikat dengan hukum. Karena sebab ada hukum, maka harus ada
penghakiman, penghukuman. Maka dosa itu disediakan. Tapi dia juga Allah yang kasih, yang embrace, memeluk engkau apa adanya. Tapi dia sekaligus membenci dosa. Karena kebencian yang amat sangat terhadap dosa, dia rendahkan dirinya, taat mati kayu salib. Supaya bangkit, supaya kita yang tinggal dalam dosa dan kelemahan boleh bangkit. Maka dia katakan di pasal 2, sekali-kali tidak. Sekalipun kasih karunia melimpah, pelanggaran tidak boleh ada. Karena justru kasih karunia itu mengingat kita supaya kita sadar bahwa betapa menjijikkannya pelanggaran, betapa memalukan pelanggaran, betapa buruknya pelanggaran sehingga Yesus harus mati. Tampak seperti seorang manusia bodoh. Kayak judul lagu ya. Dan dia ambil itu. Supaya Allah, marwahnya, namanya tetap kudus. Tetapi identitasnya tetap kasih. Sampai di sini bisa mengerti? Itulah esensi. Kenapa saya bagikan esensi kasih karunia dulu? Sebab oleh karena kasih karunia lah kita bisa overcoming sin. Ada amin? Saya mengutip satu teolog terkenal, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini tidak legalisme, taat aturan, tidak ke sana. Maksudnya saya, kita bukan berarti nggak taat aturan ya. Maksudnya taat aturan yang terlalu banget, kebangetan gitu. Dia mengatakan begini, hidup yang tidak berubah adalah tanda hati yang tidak berubah. Saya ulangin, hidup kita yang tidak berubah hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah tanda hati yang tidak berubah. Dan hati yang tidak berubah adalah tanda kehidupan yang tidak diperbaharui. Spurgeon. Amen. Esensi Injil dia negaskan kembali supaya jemaat jangan terlalu sifatnya legalistik, tetapi juga kan kebablasan. Kita harus di tengah-tengah, porosnya tetap Injil yang adalah fokus yang ke Yesus, bukan aturannya. Sebab kalau kita sudah embrace Yesus, seharusnya segala aturan itu menjadi mudah. Karena kasih akan mengalahkan ketakutan. Kasih juga mengalahkan semua keengganan kita melakukan Taurat firman Tuhan. Ada amin? Jadi, dia katakan esensi, dasar utama Injil yang kita percaya, yang adalah Yesus, bertentangan dengan gagasan bahwa kita boleh berdosa. Seenak dewe, toh besok ada kasih karunia, masih ada pengampunan, tahun September ada retreat, aku mau dosa dulu sekarang. Toh 5 September aku dipanggil pendeta, didoain nangis-nangis, pakai tisu, banyak, besok buat dosa lagi. Apakah itu yang diinginkan? Sama sekali tidak. Seringkali orang Kristen, dia bikin dosa dari Senin sampai Sabtu. Karena dia tahu hari Minggu ada pengampunan dosa. Spurgeon bilang, tegas. Dia katakan ini, kita boleh berdosa bertentangan, opposite dengan gagasan, ide bahwa kita boleh berdosa karena Tuhan pemurah. Yes, Tuhan itu pemurah. Tapi sekaligus Tuhan juga benci dosa. Ini gagasan setan. Sehingga banyak gereja hari ini, saya menerima Tuhan pemurah. Kita untuk menerima siapapun kita. Bahkan lesbian hadir tempat ini. Tapi kita juga harus tegas kepada mereka. Law is law. Hukuman adalah hukuman. Hukum adalah hukum. Jadi kita boleh berdosa karena Tuhan pemurah? Sama sekali tidak. Ini gagasan setan yang mengerikan katanya. Di zaman hari ini. Yang sudah dipertentangkan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Yang diperoleh dengan mudah. Saya tahu. Ketika kita terima Yesus. Kita mengalami justification. Apa itu justification? Pemindahan tempat dari gelap kepada terang. Dari status
status kita doulos te hamartias, hamba kejahatan, menjadi doulos te aletias, hamba kebenaran. Terjadi perpindahan. Itu betul, itu mudah. Tetapi kita harus ingat, selain justification, kita harus mengalami pengudusan. Sifatnya apa? Day to day. Hari demi hari. Hari demi hari. Karena kita apa? Semakin kita cinta Yesus, maka kita akan meninggalkan dosa. Karena gak mungkin air dan minyak bersatu. Beda keyakinan dia. Kan banyak orang mau menikah beda keyakinan. Betul? Anak muda? Mau menikah banyak kan beda keyakinan kan? Anda yakin, pasangan Anda tidak yakin. Cuman itu. Bercanda. Lagi dong, Caan. Sepergian lagi. Ini kayaknya sampai jam 11. Dan ini katakan di sini ya. Hanya karena pengampunan dapat diperoleh dengan mudah dari Tuhan. Maka kita dengan seenak dewe berbuat dosa terhadap dia. Pikiran seperti itu benar-benar merendahkan dan jahat. Jadi Bapak Ibu, ini bukan doktrin kita, tapi diajar Rasul Paulus. Kasih karunia yang kita peroleh hari ini, mungkin tampak murah, dinilai orang. Mungkin tampak mudah, karena kekristenan itu kayak lebih mudah. Nggak perlu harus sembahyang berkali-kali. Puasa juga nggak dimonitor, kalau di motor pada marah. Komsel nggak lapor, bodoh amat. Ngaku puasa nggak puasa juga nggak ada yang bentungin kepalanya. Kekristenan jauh lebih mudah, tampak lebih mudah. Tapi sesungguhnya, kalau kita mengerti prinsip kasih karunia, grace dari Tuhan, ini tambah berat. Karena semua yang kita lakukan adalah sebuah ungkapan rasa kasih kita kepada seseorang yang kita cintai. Itu jauh lebih sulit. Kalau saya memperlakukan teman saya, yang mungkin tidak ada love-nya, itu jauh lebih mudah. Tapi kalau memperlakukan orang seperti yang memperlakukan wadah Ibu Yuli, orang dicintai, itu sebenarnya jauh lebih sulit. Jadi hari ini Bapak Ibu, engkau yang hari ini perlu pegang aturan juga. Peganglah aturan bukan karena ketakutan. Peganglah aturan karena engkau merasa sebagai seorang yang punya jabatan di gereja. Engkau punya embel-embel salib segede gaban di dadamu. Engkau lakukan semua hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan. Oleh karena engkau cinta Yesus. Tapi bukan dibalik, karena aku cinta Yesus, aku juga seenak udah. Sebel juga ya. Kalau anak kita cinta banget, tapi selengean sepanjang hari. Stres gak bapak-bapak, mama-mama? Ya kita tahu, kita cinta dengan dia full. Dia juga kita full, tapi selengean. Buang sampah dong. Sekarang, apa besok? Satu kali masih. Tensi masih 110, 120. Tolong dek matiin lampu. Harus mah. Bisa gak skip? Dek kompor aman. Kata amannya kan gak jelas. Kompor aman. Iya aman. Karena kasih ya. Tetapi kalau gini terus sepanjang hidup. Yesus juga gondok saya kira. Dicitak juga kepala kita sekali. Jadi kita mengasihi Tuhan. Kita juga tahu porsi. Kita adalah muridnya. Dan tugas seorang murid harus belajar. Bukankah tema kita ini tentang murid Kristus? Amin. Artinya kita belajar. Nah, sedikit lagi. Ada 3 kata yang menarik. Dari Roma pasal 6. Yuk buka Chan, 3 kunci kata. Ican atau siapa tuh? Yehuda. Yehuda. 3 kunci kata. Ada 3 kunci kata yang harus kita pastikan. Sebelumnya, back 1 kali. Back lagi. Yes. Ada 3 kunci yang penting. Yang pertama untuk kita bila memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yang pertama adalah tahu. Know. Back. Yang kedua harus believe.
percaya. Dan ketiga, memandang. Ini bukan tahapan ya, tapi 3 hal yang harus kita ngerti. Pertama, kita harus tahu. Ketahuilah. Jadi untuk kita bisa overcoming sin, mengalahkan dosa, yang pertama kita harus sadar. Kita harus tahu, kita harus epiginosko. Bahwa Roma pasal 6 katakan begini, ayat 3. Atau tidak tahukah saudara? Don't you know? Tahukah engkau bahwa kita semua tidak ada terkecuali. Kecuali yang belum menerima Yesus di hari ini. Segera hubungi Pak Umbu. Engkau yang belum memastikan dirimu dalam Kristus, pastikan ketemu Pak Umbu. Pak Umbu akan menyarankan. Bahwa pastikan, yang pertama, tahukah engkau bahwa ketika engkau sudah mengalami Yesus, hidup di dalam Dia, menerima Dia sebagai Tuhan, maka kita telah dibaptis. Jadi analogi atau ilustrasi yang dipakai Rasul Paulus sangat jitu untuk menanggapi apakah keselamatan oleh karena perbuatan baik atau keselamatan oleh kasih karunia. Pertentangannya terus terjadi itu. Keselamatan terjadi, perubahan hidup oleh karena the law, aturan, atau kita sudah menerima kasih. Pertentangannya panjang. Tapi Rasul Paulus katakan, keselamatan, kemenangan, kita semua, karena kita telah dibaptis di dalam nama siapa? Kristus. Telah dibaptis kematiannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Segala yang lalu, 2 Korintus 5 ayat 17, sudah berlalu. Karena sudah ditenggelamkan. Karena kita sama dengan peristiwa baptis kita. Ketika kita dibaptis, maka kita diselamkan. Dalam beberapa menit. Bukan beberapa detik atau beberapa jam. Ya, kan nanti sebelum baptis ditentukan. Diselamnya berapa menit. Jemaat nentuin. Seperlunya 3 menit, 1 jam, atau 2 jam. Tinggal pendetanya aja. Yang 1 jam tahan terus. Setelah bangun, sudah bangkit dalam kemenangan Tuhan. RIP, relakan ia pergi. Bercanda. Jadi kita harus tahu. Jadi pagi hari ini, hal yang pertama harus jemaat camkan. Kita tahu nggak? Kita sudah mati. Ditenggelamkan. Dan berikut segala dosa. Bukan oleh kuat dan gagah. Boleh kemampuan manusia. Bukan oleh aturan yang banyak engkau ikuti. Bukan karena engkau telah baca Alkitab. Abah, aku baca Alkitab. Sudah bolak-balik. Bukan. Bukan juga engkau doa 4 jam sehari. Tapi semata-mata karena Kristus telah mati. Sama seperti Kristus telah mati, kita pun telah mati oleh karena baptisan dalam Kristus. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, barang siapa dalam Kristus, in Christ, barang siapa berada dalam Kristus, dalam versi yang lain, ia adalah ciptaan baru. New creature, new nature, ciptaan baru. Dan katanya, yang lama sudah berlalu. Berikut dosa, kesalahan, dan pelanggaranmu. Dan sesungguhnya sesuatu yang baru engkau peroleh. Dan itu final. Amin. Jadi sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru apa? Dilahirkan. Sesuatu yang dilahirkan gak bisa kembali lagi. Hai ibu-ibu. Pernah gak ibu-ibu lahiran? Ngelihat anaknya, kok jelek amat, aku masukin lagi. Saya ini keajaiban yang paling dahsyat ini. Wah, mirip bapaknya, trauma gua. Lahir but. Ya, aku kan udah berdoa Tuhan mintanya warna putih. Kok ini belang zebra? Wah, Tuhan tidak sepenuhnya menjawab doaku. Aku masukin lagi. Nggak mungkin. Sesuatu yang sudah dilahirkan baru.
Gak mungkin harus back. Jadi kita, tapi orang Kristen banyak pengen back. Dia udah dilahirkan baru, udah. Tapi kelakuannya masih lama. Itu sama seperti bayi dimasukin bayi. Apa yang dikatakan Amsal? Baca buka. Amsal 26 ayat 12. Orang yang kembali lagi seperti apa? Amsal 26 ayat 12. Ibu Yuli? Mudah-mudahan gak salah ayatnya. Amsal 26 ayat 12. Apa? Ayat 12 atau 11? Ya 11 ya. Coba dibacakan. Wow. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, engkau masih dalam dosa. Dosa yang saya maksud adalah engkau hidup dalam penghukuman dosa. Engkau dalam hidup dosa yang sama berulang-ulang. Engkau hidup sebagai seorang hamba yang tekun. Continuing in sin. Doulos, tes, hamartias. Apa itu hamartias? Hamartias itu artinya pelencengan. Keluar jalur. Keluar yang diinginkan. Tapi kita doulos, tes, hamartias. Kita menjadi apa-apa kita selalu berdoa. Kita jatuh bangun, sehingga tak bangun lagi. Terus persoalan yang sama. Jatuh bangun persoalan keuangan. Jatuh bangun dalam persoalan seks. Jatuh bangun dalam persoalan mulut. Jatuh bangun oleh karena tak ringan yang tangan. Mengutip lagi ayat, jika engkau ditampar pipi kiri, beri kaki kananmu. Itu ayat siapa? Bertobat dari mulut yang selalu merepet. Sehingga tadi pagi pun nyaris kita semua pinggir jurang. Satu santai banget ke gereja. Satu gak tahan kalau gak merepet. Nyaris banget. Untung ingat pantun. Balik lagi. Bapak-bapak hampir saja keputusannya ke Lapo. Pagi ini loh. Tapi ingat pantun balik lagi. Bapak Ibu, perjuangan kita tidak mudah. Tetapi apapun situasimu hari ini, kau berperang terhadap itu. Tapi yakinlah keberadaanmu. 2 Korintus 5:17. Keberadaanmu, esensimu, statusmu, identitasmu. Engkau adalah hamba kebenaran. Kalaupun kau hal ini gagal, engkau mau bangkit kembali. Karena engkau tahu, tempatku bukanlah muntahan anjing. Itu ayat Amsal tadi katakan. Tempatku adalah tempat yang terbaik. Kalau hari ini aku gagal di sini, tempatku bukan di sini, tapi di sana di rumah Bapa. Lukas pasal 15. Ada men? Itu yang Tuhan ingat. Jadi kita harus tahu itu. Dengan apa? Dengan kita tahu. Apa yang harus kita ketahui? Kita harus tahu bahwa kita yang lahir baru, kita sudah percaya berada di dalam Kristus. Final binding. Ada amin? Sadar status itu. Yang kedua, selain kita tahu, apa yang Tuhan ajarkan? Believe. Percaya. Roma 6 ayat 8-10 katakan. Jadi jika kita telah mati, kita tahu kita telah mati oleh dosa dan bangkit oleh karena Kristus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, maka kita harus percaya bahwa kita akan hidup. Ada amin? Juga dengan Dia. Kita mati sama seperti Yesus mati. Kita juga bangkit sama Kristus bangkit dan hidup. Ada amin? Bahwa Kristus sudah yang bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Inilah status yang paling berharga yang harus kita pertahankan Bapak Ibu. Katakan kiri kanan. Status itu engkau harus pertahankan. Status sebagai orang yang menang. Di dalam Kristus. Bukan karena aturan. Bukan karena apa-apa.
karena Kristus. Engkau tidak mati lagi. Dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali. Jangan sampai peristiwa salib jadi 2 kali, 3 kali. Ada pelanggaran-pelanggaran kita. Untuk selama. Dan kehidupan yang hari ini kita jalankan, ini kasih karunia. Kehidupan apa? Kehidupan bagi Allah. Beri tepuk tangan dong. Ada amin? Bapak Ibu, itu yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita lihat, kita buka lagi ayat Roma pasal 6 ayat 6. Coba tolong dibuka Roma pasal 6, di situ ada kali. Ayat 6-nya. Dia dikatakan gini, sebab jika kita telah menjadi satu, ditegaskan, karena saya akan cepat-cepat waktu. Dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita harus percaya bahwa manusia lama, Rudi Langitan yang pemarah, Rudi Langitan yang emosional, Rudi Langitan yang dulu, harusnya sudah tidak seperti dulu. Saya sedang progres. Tentu progres saya mengalami sanctification atau mengalami pengudusan day to day. Tapi saya yakin justification saya final. Saya sudah dipindahkan tempat dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Tapi hari ini hidup yang saya jalani, hidup di dalam duniawi ini, saya harus gunakan bukan senjata jasmani, tapi senjata rohani saya. Untuk melawan. 1 Korintus berapa itu? Segala tipu muslihat, pertimbangan. Jadi hidup yang kita jalani hari ini proses by proses terus. Ya, dengan secara rohani. Ya, dan firman balik ke ayat tadi. Ya. Nah, dikatakan begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Bahasa Yunaninya katargeo. Apa itu katargeo? Hilang kuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau saya punya bola listrik di sini, lampu, ya ini lampu. Lampu itu saya colokan, ada kabel saya colokan di sebuah colokan atau saklar. Katargeo itu lampunya sedang menyala. Katargeo adalah proses pencabutan saklarnya. Pencabutan colokannya. Ya, atau saklar ini mati. Tak, itulah katargeo. Dosa yang tadinya menyala sudah kehilangan kuasanya. Kenapa? Karena sumber kuasa itu sudah dicabut. Namanya katargeo. Ada amin? Yesus disalibkan. Itu melakukan katargeo. Supaya hilang kuasa hamartias kita. Dosa kita. Supaya kita tidak jadi dulos tes hamartias. Tetapi jadi dulos tes alertia. Kebenaran. Untuk detail bacanya, jangan lupa. Baca satu dari Senin sampai Minggu. Dari Senin sampai Minggu. Menjelaskan semua apa yang saya khotbahkan. Sekali lagi, jangan lupa. Kenapa? Karena manusia sering lupa. Jadi ada Bapak Ibu, kita sudah apa? Katargeo. Amin. Yang terakhir, kita harus percaya, believe. Roma 6 ayat 87. Jadi, jika kita, saya dan Bapak Ibu, Saudara, telah mati di dalam Kristus, kita harus percaya bahwa kita akan hidup. Ada amin? Dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi. Kita mati terhadap dosa dan kita tidak akan mati lagi ke sana. Ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali. Untuk selama-lamanya. Dan kehidupan adalah kehidupan bagi Allah. Jadi di pagi hari ini, bagaimana cara kita mengalahkan dosa?
Ada 3 hal yang penting. Engkau tahu statusmu. Bahwa engkau sudah dimenangkan oleh Yesus. Lewat peristiwa salibnya. Engkau percaya. Dan yang terakhir, bagaimana engkau memandang. Bahasa Indonesianya memandang. Tapi dalam versi bahasa Inggris, ini diterjemahkan dari kata believe. Memandang, mereken, menghitung. Roma 6-10 dikatakan, jadi jika kita telah mati dan Kristus dan percaya bahwa kita hidup dengan Dia, karena kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Satu kali ya, dan untuk selama-lama. Katanya adalah memandang. Dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya believe, sebagian menuliskan dengan consider. Consider. Apa itu consider? Consider itu adalah 6:11 ya. Consider. Roma 6:11. Demikianlah hendaknya kamu memandang, consider, mempertimbangkan, menghitung, memperhitungkan, mengambil tindakan dengan pertimbangan dan matang. Bahwa kita sudah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah di dalam Kristus. Sebab tanpa Kristus engkau tidak. Hidup di dalam Kristus, berada dalam Kristus bukan berarti berada pada saat kita melayani. Banyak orang merasa berada dalam Kristus ketika ada di dalam gereja. Banyak orang merasa berada dalam Kristus ketika mereka melayani. Banyak orang berada dalam Yesus ketika mereka retreat. Berada dalam Kristus artinya terus menerus berada. Baik hari Senin, Selasa, sampai Sabtu, Minggu, dan selanjutnya. Artinya di rumah kita berada dalam Kristus, di kantor kita berada dalam Kristus, di pelayanan berada dalam Kristus, di mana-mana pun kita akan berada dan hendaklah engkau melakukan logizomai. Menghitung, mereken bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi setiap kita melakukan, kita menghitung semuanya. Bahwa harga yang dilakukan oleh Yesus terlalu mahal untuk sebuah dosa yang aku lakukan. Baik kecil maupun besar. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa. Dosa is dosa. Jadi seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Bahwa dosa selalu akan membawa kamu. Sin always take you further than you want to go. Dosa akan membawa kamu lebih daripada yang kamu kira jauhnya. Dan dia selalu keep you longer katanya. Membuat engkau terus lebih jauh, lebih lama di situ. Sehingga engkau harus membayar biaya yang lebih mahal. Ingat, dosa akan membawa kepada tempat di mana jauhnya di luar perkiraanmu. Dan harga yang kau harus bayar di luar perkiraanmu. Jadi hari ini, yuk refleksi. Apa yang kita? Ayat 12, terakhir, karena sudah refleksi. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa. Apa berkuasa tadi katanya? Katar geo. Berkuasa artinya dicabut energinya, dicabut keaktifannya, dicabut segala tindakannya. Di dalam tubuh yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Menjadi hamba dosa. Dulos tes hamartias. Hidup yang menyeleweng. Dan jangan lagi menuruti keinginannya. Ingat, dosa punya keinginannya. Karena dosa ingin membawa engkau lebih jauh dari dugaanmu. Dosa akan membawa engkau membayar lebih mahal dari apa yang engkau bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berdosa itu selalu merasa aduh. Karena apa yang kita bayar lebih mahal dari dugaan. Mungkin kesenangan kita sesaat. Tapi ingat, bayaran terhadap dosa jauh berkali lipat. Mungkin kau serong, kelihatannya nyaman-nyaman saja. Tapi dosa yang kau harus bayar, ya, Tim Keller yang mengatakan, Timothy Keller, seorang hamba Tuhan, akan membawa engkau jauh lebih daripada engkau bayarkan.
Dan tempatnya mungkin aku sampai di sini aja, aku cuma dosa-dosa, toh korupsi dikit-dikit, toh pembangunan gereja aku beri. Mungkin kau pikir itu baik, tapi dosa akan membawa kau jauh daripada itu. Mungkin kau bohong orang tuamu, anak muda, woi, little, kecil, small. Tapi saya mau katakan, di pagi hari ini, dosa akan membawa engkau jauh daripada itu. Sebab kebohonganmu akan ditutupi dengan kebohongan berikut. Dan kebohongan berikut akan ditutupi kebohongan yang berikut juga. Termasuk suami-suami. Istri-istri sementara ini aman. Bukan berarti nanti kalau ibu Sarah yang khotbah, ibu-ibu yang dihantam terus. Karena kita bapak-bapak lah. Kita tunggu Bu Sarah bulan depan. Ada amin Bapak? Sudah 5 menit, udah lewat. Habis. Jadi hari ini, bagaimana kita melawan dosa? Satu, tahu bahwa kita sedang menang dalam Kristus. Ingat peristiwa daripada baptisan. Kita sudah mati bersama Dia. Dan kita tahu kita bangkit. Dan itu cukup bagi kita. Dan kita tahu pasti, percaya bahwa Yesus satu-satunya. Tidak ada Yesus plus. Tidak juga Yesus less. Ya, tidak cukup dengan quote-quote itu. Perkataan-perkataan bijak. Kita membutuhkan Injil. Tidak cukup dengan aturan-aturan yang banyak. Kita membutuhkan Injil. Tidak juga cukup untuk penerimaan kita yang 120%. Karena Injil itu cukup bagi gereja kita. Tidak perlu yang lain. Sebab Roma 6:14 final. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada dalam hukum Taurat. Ya, tetapi di bawah hukum kasih. Inilah Injil kasih karunia. Kenapa? Karena Yesus menunjukkan kasihnya katanya. Menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk Rudi. Katakan, mati untuk namakan. Mati untuk nama kira, mati untuk Rudi. Ketika Rudi masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Yesus mengasihi kita dan Dia menebus dosa kita. Dia masih ketika apa? Ketika saya sedang berdosa-dosanya. Jadi hari ini yuk kita butuh Kristus. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang biarlah apa yang kita dengar hari ini bukan saja disimpan di dalam hati kita, tapi kita boleh perlakukan atau sampaikan ke banyak orang supaya kasih karunia Kristus yang utuh itu boleh diterima, diketahui, dipercaya dan dialami oleh banyak orang. Yuk kita datang kepada Tuhan.